Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, lanjutan pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk atau masih pembahasan kitab As-Saum, hadis-hadis tentang puasa, masuk bab yang ke 46 atau 45. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, babun idza aftara fi Ramadan thumma tala'ati syams. Bab apabila seseorang berbuka di bulan Ramadan, thumma tala'ati syams, kemudian matahari muncul atau masih nampak terlihat di atas langit. Jadi dia sudah berbuka, dia menganggap bahwa matahari sudah tenggelam. Setelah dia berbuka atau di saat dia berbuka, tiba-tiba terlihat matahari masih di atas ufuk. Di sini Imam Bukhari tidak memastikan hukumnya, hanya menjadikan judul ini mu'allaq. Artinya judulnya mu'allaq artinya tidak dipastikan hukumnya. Hanya mengatakan bagaimana apabila seorang berbuka di bulan Ramadan kemudian matahari masih nampak, apa hukumnya? Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis dalam bab ini. Beliau mengatakan, haddatsani Abdullah ibn Abi Syaibah. Abdullah ibn Abi Syaibah. Abi Syaibah namanya Muhammad ibn Ibrahim Abu Bakr Al-Kufi. Qala haddatsana Abu Usamah Muhammad ibn Usamah Al-Kufi an Hisham ibn Urwah an Fatimah bintil Munzir. Fatimah bintil Munzir ibn Zubair an Asma binti Abi Bakr. An Asma binti Abi Bakr. Ini Fatimah binti Al-Munzir, istrinya Hisham ibn Urwah, istri dari Hisham ibn Urwah. Jadi suami meriwayatkan dari istrinya. Ini juga menjadi teladan. Terkadang seorang suami tidak boleh merasa malu mengambil ilmu dari istrinya. Ketika istrinya memiliki ilmu yang dia tidak miliki, maka dia mesti mengambil ilmu dari istrinya. Mungkin istrinya punya ilmu yang dia tidak miliki, mungkin dia lebih pandai membaca Al-Quran, dia belajar dari istrinya, belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab atau ilmu-ilmu yang lain. Jadi bukan sesuatu yang merendahkan ketika seorang suami mengambil ilmu dari istrinya. An Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma. Asma binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Arti dia Hisham ibn Urwah ibn Zubair. Zubair menikah dengan Asma.
Asma binti Abi Bakr menikah dengan Zubair ibn al-Awwam. Qalat, Asma berkata, aftarna ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimin. Kami pernah berbuka di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari cuaca mendung. Ditutupi langit, ditutupi awan atau debu. Biasanya debu juga, ketika hujan debu biasanya tidak kelihatan langit, bahkan tidak kelihatan matahari, tertutupi debu yang berterbangan. Jadi negeri Arab biasa seperti itu. Kadang ada musim panas, itu hujan debu, debu berterbangan di langit. Kita tidak bisa melihat, jarak pandang hanya 1 meter biasa. Mobil berhenti semua, tidak ada yang bisa jalan. Kenapa? Karena tidak terlihat di depannya. Jadi kata Asma, pernah kami berbuka di masa Nabi pada hari cuaca mendung. Ketika sedang berbuka atau setelah berbuka, thumma tala'ati syams, kemudian setelah awannya hilang yang menghalangi langit sudah hilang, ternyata muncul matahari. Artinya terlihat matahari masih di atas ufuk. Qila li Hisham, ditanyakan kepada Hisham bin Urwah, fa umiru bil qada, apakah mereka diperintahkan untuk mengqada puasanya karena berbuka sebelum waktunya? Berbuka sebelum waktunya. Apakah mereka, para sahabat pada waktu itu kan masih di masa Nabi SAW, apakah mereka diperintahkan untuk mengqada puasanya? Qala, Hisham mengatakan, buddun min qada. Ada riwayat memakai lafaz buddun min qada. Ada juga di nuskha yang lain mengatakan la budda min qada. Kalau di sini apa di sini? La budda min qada. Sedangkan di cetakan ini, Fathul Bari ini mengatakan buddun min qada. Al-Hafidz mengatakan buddun min qada. Nuskhanya Al-Hafidz Ibn Hajar, dan qauluhu buddun min qada wastifhamun inkar, pertanyaan dalam bentuk mengingkari. Mahdhufu al-ada wal ma'na la budda min qada. Ya, pakai la atau tidak maknanya sama, artinya mesti harus diqada. Jadi Hisham ketika ditanya apakah para sahabat pada waktu itu diperintahkan untuk mengqada puasanya, akan mesti diqada puasanya karena berbuka sebelum masuk waktunya. Wa qala Ma'marun, kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari jalur yang lain secara muallaq. Hadis ini muallaq. Wa qala Ma'marun, Ma'mar bin Rashid, sami'tu Hishaman yaqul, saya mendengar Hisham mengatakan, la adri, saya tidak tahu, aqadau amla, apakah mereka para sahabat pada waktu itu yang berbuka sebelum waktunya karena tidak melihat matahari. Saya tidak tahu, kata Hisham, apakah mereka mengqadanya atau tidak. Ini riwayat Ma'mar, diriwayatkan secara muttasil Abd bin Humaid dalam kitabnya Al-Muntakhab min Musnad. Mengatakan akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar qala sami'tu Hishaman atau Hisham ibn Urwah an Fatimah bintil Munzir.
an Asma binti Abi Bakr qalat aftarna fi zamanin Nabi SAW fi syahr Ramadan. Kalau di sini tidak disebutkan bulan Ramadan. Misalnya Bukhari tidak disebutkan bulan Ramadan, tapi Imam Bukhari di judulnya memberikan isyarat. Nah, jadi Imam Bukhari di judul mengatakan bab idza aftara fi Ramadan. Kemudian menyebutkan hadis Asma tidak ada dicantumkan Ramadan. Tapi karena ada di riwayat yang lain, di riwayat lain Asma mengatakan aftarna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan dzata yaumin thumma bada'atis syams. Kemudian tiba-tiba muncul matahari. Artinya awalnya mendung, tiba-tiba mendungnya hilang, muncul matahari. Faqala insanun li Hisham, kemudian ada orang yang bertanya kepada Hisham, aqadau amla, apakah mereka mengqada puasanya pada waktu itu atau tidak? Qala, Hisham mengatakan la adri. Saya mengatakan saya tidak tahu. Jadi ini dua riwayat dari Hisham Ibn Urwah tentang masalah ini, tentang masalah orang yang keliru berbuka sebelum waktunya. Dia berbuka, dianggap sudah waktu berbuka. Ternyata dia keliru, matahari masih di atas ufuk. Apakah dia harus mengqada puasanya atau tidak? Di sini Hisham ada dua versinya, dua riwayatnya. Ada riwayat menetapkan adanya qada dan ada riwayat dia tidak menetapkan. Justru dia ragu atau dia tidak tahu di masa Nabi mereka mengqada puasanya atau tidak. Makanya ulama berselisih dalam masalah ini. Ada dua pendapat ulama. Jumhur ulama mengatakan dia wajib mengqada. Orang yang keliru berbuka sebelum waktunya, maka dia wajib mengqadanya. Dia menghentikan bukanya. Kalau masih sementara makan, dia harus berhenti, meninggalkan makanannya. Kalau dia sudah makan, maka dia lanjutkan puasanya. Dia berhenti, kemudian dia lanjutkan puasanya sampai matahari tenggelam. Tapi dia harus menggantinya di hari yang lain. Setelah Ramadan dia harus menggantinya di hari yang lain. Ini pendapat jumhur ulama memakai riwayat atau berdalilkan dengan riwayat Hisham yang ada di Sahih Bukhari. Mengatakan buddun min qada atau la budda min qada. Artinya Hisham menafsirkan, tentunya Hisham di sini, riwayatnya Hisham di sini riwayat mursal. Tidak dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia berijtihad atau dia mengambil dari istrinya, dari Asma, bahwasanya para sahabat pada waktu itu mengqada puasanya. Makanya jumhur mengambil pendapat ini, bahwasanya orang yang keliru dalam berbuka maka dia wajib mengqadanya. Karena ucapan Hisham la budda min qada itu kemungkinannya dia ambil dari Asma atau dari istrinya, dari Asma binti Abi Bakr yang menceritakan kejadian tersebut. Misalnya pada waktu itu kami mengqada puasa. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya dia tidak wajib mengqada puasanya. Dan dia cukup menghentikan berbukanya ketika dia sadar bahwa ternyata belum waktu berbuka, maka dia berhenti, menghentikan buka puasanya, kemudian melanjutkan sampai matahari tenggelam,
dan puasanya sahih. Puasanya sahih dan tidak wajib qada. Dengan dalil-dalil dalil-dalil umum, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi, walakin ma ta'ammadat qulubukum." Di sini ayat Allah mengatakan tidak ada kesalahan, tidak ada beban pada kalian apabila kalian keliru. Di sini sahabat keliru, tidak melihat matahari yang masih di atas ufuk, menganggap bahwasanya matahari sudah tenggelam, akhirnya makan dan tidak sengaja. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini mengangkat haraj, artinya tidak menjadikan itu sebagai suatu kesalahan atau tidak menjadikan sebagai suatu dosa. Kalau Allah mengangkat haraj berarti tidak ada qada, karena qada itu beban. Qada itu beban. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, doanya kaum muslimin, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya Allah, janganlah Engkau menghukum kami ketika kami lupa atau keliru. Di Sahih Muslim Allah mengatakan na'am. Allah menjawab dengan mengatakan na'am. Iya, saya tidak akan menghukum kalian apabila kalian lupa atau keliru. Allah di sini mengatakan tidak akan dihukum. Sedangkan qada hukuman. Qada itu berarti puasanya tidak sah, sehingga harus diganti. Sedangkan ayat mengatakan itu tidak dihukum. Sebagaimana juga dalam hadis Nabi mengatakan, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi." Allah tajawaza. Tajawaza artinya diabaikan, tidak dihukum. Artinya dibiarkan. Ketika melakukan suatu kesalahan atau suatu dosa atau maksiat karena lupa atau karena dipaksa. Ini keliru. Tajawaz artinya tidak ada hukumannya, sedangkan qada adalah hukuman. Kemudian ada hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi", belum turun minal fajr. Kalimat minal fajr belum turun, hanya sampai hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Adi bin Hatim memahami ayat ini secara zahir. Jadi dia ambil benang hitam dengan benang putih, dia ikat di kakinya. Ketika dia berbuka, ketika dia sahur, dia terus makan dan dia perhatikan itu benang hitam dengan benang putih. Kalau sudah bisa dia bedakan mana yang hitam mana yang putih, sudah terlihat oh ini yang hitam ini yang putih, baru dia berhenti makan. Karena zahirnya itu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai nampak jelas bagi kalian mana benang hitam mana benang putih. Rumah di masa itu kan gelap, tidak ada lampu. Jadi dia terus makan sampai diperhatikan. Ketika sudah terang, sudah kelihatan ini hitam. Berarti sudah terbit matahari pada waktu itu. Sudah terbit matahari. Akhirnya dia sampaikan itu kepada Nabi SAW. Akhirnya turun itu minal fajr, artinya benang hitam dengan benang putih. Artinya benang hitam itu malam, benang putih itu fajar. Artinya silakan makan dan minum di malam-malam bulan Ramadan sampai terlihat fajar, terbit fajar. Dan di sini Adi bin Hatim tentu dia makan di waktu matahari sudah terbit karena sudah terang. Dan Nabi tidak memerintahkan dia mengqada puasanya karena dia keliru. Dia keliru dalam memahami ayat. Dia makan sampai langit sudah terang sehingga bisa membedakan mana benang hitam mana benang putih. Dan di dalam riwayat tidak disebutkan bahwasanya Nabi memerintahkan Adi bin Hatim untuk mengqada puasanya. Begitu juga dengan hadis Sahal bin Sa'ad. Jadi banyak riwayat menyebutkan bahwasanya orang yang keliru saat berpuasa, keliru ketika dia sahur,
dia makan ternyata sudah masuk fajar, apalagi di daerah yang 2 kali azan subuh. Pernah kita itu di Mesir, sementara azan makan, ternyata itu sudah azan kedua. Kira baru azan pertama belum masuk waktu fajar, makan, ternyata qamat, sudah, berarti makan sudah masuk waktu fajar. Itu keliru. Jadi ketika seseorang keliru, ketika sahur dia masih makan padahal sudah terbit fajar, atau keliru ketika dia berbuka padahal matahari masih di atas ufuk, ini dia tidak mengqada puasanya dengan dalil-dalil umum bahwasanya Allah mengangkat kesalahan, kekeliruan, memaafkan. Begitu juga secara khusus, dalil khusus, dalilnya hadisnya Ibnu Hatim secara khusus. Dia keliru ketika sahur, dan Nabi tidak memerintahkan dia mengqada puasanya. Begitu juga dengan Sahal Ibn Sa'ad, tidak diperintahkan untuk mengqada puasanya. Sedangkan qada itu hukum. Hukum wadai namanya. Kan hukum taklifi ada namanya hukum wadai. Hukum taklifi halal, haram, makruh. Sedangkan hukum wadai itu qada. Ketika seseorang itu melakukan kekeliruan dalam ibadahnya, apakah dia mengqada atau tidak, itu harus ada dalilnya. Bagaimana Aisyah ditanya oleh Muawwidzah tentang orang yang haid, kenapa dia mengqada puasanya, tidak mengqada salatnya. Katakan, kunna naf'alu dzalika fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa umirna biqada'i shalah wa lam umirna biqada'i siyam wa lam nu'mar biqada' as-shalah. Artinya ada perintah, ketika ada perintah dikerja, tidak ada perintah tidak dikerja. Berarti qada itu yahtaju ila dalil. Hukum qada, bahwa ini ada qadanya atau tidak ada, itu harus ada dalilnya. Adapun riwayat Hisham, di sini riwayat Hisham tidak jelas, karena ada 2 riwayat. Ada riwayat dia menetapkan, ada riwayat dia tidak menetapkan. Ini menunjukkan bahwasanya riwayat di Sahih Bukhari mengatakan labud dan min qada itu hanya ijtihadnya. Hanya ijtihad dari Hisham. Sehingga terkadang dia menetapkan, terkadang dia tidak menetapkan. Artinya tidak ada riwayat dari Nabi perintah untuk mengqada puasa para sahabat yang keliru pada waktu itu. Hanya saja Hisham dia berijtihad bahwa orang yang keliru berbuka harus mengqada puasanya, sebagaimana di riwayat Ma'mar. Ini yang pertama, bahwasanya orang yang keliru berbuka sebelum waktunya, jumhur mengatakan harus diqada, sedangkan sebagian ulama itu menyebutkan bahwasanya tidak wajib diqada karena dalil-dalil yang dijelaskan tadi. Hanya saja apabila seseorang itu ketika dia berbuka dalam keadaan ragu. Yang tadi itu kalau dia yakin sudah tenggelam matahari, akhirnya dia makan, tiba-tiba terbit matahari atau terlihat matahari, berarti di sini dia keliru. Adapun orang yang dia ragu, ini sudah buka atau belum, kemudian dia berbuka, maka dia wajib mengqada. Nah, dia ragu sudah tenggelam matahari atau belum. Ketika dia ragu, seharusnya dia tidak boleh mengikuti keraguannya di situ, karena hukum asalnya matahari itu belum tenggelam. Matahari tenggelam kalau sudah ada buktinya. Maka al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Dia yakin bahwa dia sedang puasa. Puasa harus sampai matahari tenggelam. Dia yakin itu. Kemudian dia ragu, sudah tenggelam atau tidak. Maka dia tidak boleh mengikuti keraguannya. Dia harus tunggu sampai yakin bahwasanya matahari sudah tenggelam. Berbeda dengan tadi, yang pertama tadi, dia yakin bahwa
matahari sudah tenggelam, ternyata keliru. Ya, keliru dengan pendapatnya atau anggapannya. Jadi bedakan antara orang yang ragu sudah masuk waktu berbuka dengan orang yang yakin sudah masuk waktu berbuka kemudian dia keliru. Makanya sebaliknya kalau orang sedang sahur, dia sedang sahur, kemudian dia terus makan, kemudian dia ragu apakah sudah terbit matahari, sudah terbit fajar atau belum, atau belum, maka dia masih boleh makan sampai dia yakin bahwasanya matahari atau fajar sudah terbit. Karena hukum asalnya malam masih tetap karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita makan fakulu washrabu hatta yatabayyan lakumul khaitul abyad minal fajr. Ini makan dan minumlah sampai nampak terbit fajar. Berarti dia boleh makan sampai terbit fajar. Jadi kalau dia masih ragu sudah terbit atau belum, kemudian dia lanjutkan makannya, ternyata sudah terbit, maka puasanya sah. Karena dia mengikuti al-yakin. Jadi itu perbedaan ini pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah ini. Membedakan antara yang ragu dengan yang yakin. Kemudian di antara faedah dari hadis ini bahwasanya seseorang itu hukum asalnya mengamalkan sesuatu secara zahirnya. Nah, jadi ketika sahabat ini berbuka di masa Nabi SAW, dia melihat zahirnya bahwasanya matahari sudah tenggelam. Ya, mungkin dia periksa, dia lihat keadaan, kayaknya matahari sudah tenggelam. Akhirnya dia berbuka, para sahabat berbuka. Nah, tapi ternyata keliru. Matahari belum tenggelam. Dan di sini Nabi SAW tidak menyalahkan para sahabat. Kenapa? Karena sudah mengamalkan sesuai dengan zahirnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kepadamu sesuatu, maka lakukan sesuai yang kalian mampu. Yang kita mampu adalah menghukumi sesuatu secara zahirnya. Adapun di balik sesuatu kita tidak mengetahuinya. Artinya kita beramal sesuai dengan zahirnya sesuatu. Seperti kita dalam berbuka. Kita tidak mampu untuk melihat langsung matahari tenggelam. Maka kita lihat yang nampak saja, tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya adalah itu perhitungan hisab tentang tenggelamnya matahari. Karena itu yang nampak, itu yang zahir, yang bisa kita amalkan. Adapun di balik itu maka itu kita tidak mampu mengetahui di baliknya. Makanya kita beramal sesuai dengan apa yang kita mampu memahaminya. Karena sebagian orang terkhusus ketika berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifatnya, sifatul yad, sifat al-wajh, sifat istiwa dan yang lainnya, mereka tidak mau memahaminya secara zahir. Karena menganggap zahirnya sifat-sifat tersebut menunjukkan persamaan dengan makhluk. Kita menganggap bahwa kalau kita memahami zahirnya sifat, ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat, berarti kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Akhirnya mereka mentakwilnya atau mengingkarinya. Kenapa? Karena tidak mau memahami ayat itu secara zahirnya. Kita mengatakan hukum asal sesuatu itu adalah dipahami secara zahirnya sampai ada dalil bahwa ayat tersebut atau hadis tersebut tidak dimaksudkan secara zahirnya.
Kalau tidak ada dalil berarti itu namanya tahrif. Namanya tahrif. Beda dengan al-batiniyah. Al-batiniyah mereka selalu memahami ayat atau hadis secara batinnya, bukan secara zahirnya. Sehingga terjadi penyimpangan terhadap akidah. Jadi ayat-ayat sifat kita pahami secara zahir. Kenapa? Karena kita tidak punya dalil yang menunjukkan bahwasanya zahirnya ayat itu dimaksudkan tidak seperti itu. Zahirnya ayat-ayat sifat tidak seperti kita tidak punya dalil. Karena kita tidak punya dalil, maka kita pahami secara zahirnya dengan menghukumi laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'u al-basir. Tapi kalau ada dalil, maka kita mengikuti dalilnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatis shalah wa idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum idza kuntum fil madhi." Zahirnya fil madhi sesuatu yang sudah terjadi. Menunjukkan bahwasanya zahirnya ayat ini orang berwudu kalau sudah salat. Berwudu itu kalau sudah salat. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Qara'ta berarti sudah membaca Al-Qur'an, baru baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu secara zahirnya. Tapi apakah zahirnya ayat ini seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena Nabi tidak mencontohkan seperti itu. Nabi berwudu sebelum salat, membaca a'udzubillah sebelum membaca Al-Quran. Berarti kita punya dalil untuk tidak memahami ayat secara zahirnya. Berarti memahami ayat Al-Quran dan hadis, hukum asalnya adalah memahami secara zahirnya. Nanti ada dalil, baru kita berpaling dari makna zahir ke makna yang tidak zahir. Apakah pakai makna majaz atau yang lainnya. Jadi ini diantara dalilnya. Dalil bahwasanya seseorang itu melakukan sesuatu perintah atau larangan secara zahirnya sampai ada dalil yang mengalihkan. Kemudian masih ada waktu. Bab selanjutnya, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, babu saumi as-sibyan, bab puasa anak kecil. Hukum anak kecil berpuasa. Tentunya yang dimaksud di sini yang belum balik, yang belum balik. Kalau sudah balik berarti sudah mukallaf. Imam Bukhari di sini menjelaskan bahwasanya berpuasa bahwa bagi anak-anak itu dianjurkan sekalipun belum diwajibkan, karena sebagian orang terkadang menegur orang tuanya, kenapa anakmu kamu belum mukallaf, kenapa kau puasa, kamu siksa anakmu. Terkadang menganggap bahwa itu bentuk kezaliman terhadap anak karena belum diwajibkan sudah disuruh berpuasa. Tidak, itu sebagai bentuk pelatihan. Makanya di sini Imam Bukhari menyebutkan satu asar secara muallaq dari Umar bin Khattab dan satu hadis muttasil. Pertama, Imam Bukhari mengatakan waqala Umar radhiyallahu taala anhu li Nashwan fi Ramadan. Umar bin Khattab berkata kepada orang-orang yang mabuk di bulan Ramadan. Artinya tidak berpuasa, minum-minum. Sudah mabuk, bulan Ramadan lagi. Jadi Umar bin Khattab berkata kepada mereka ini yang kedapatan mabuk di siang hari bulan Ramadan. Wailak, celakalah engkau. Wasibyanuna siyamun. Wasibyanuna siyam. Artinya celakalah kalian. Kalian tidak berpuasa, sudah besar, tidak berpuasa lagi di bulan Ramadan, sedangkan anak-anak kami, anak-anak yang belum balik, mereka puasa. Artinya tidak ada malu muka itu. Anak kecil saja puasa, kamu tidak puasa. Qadarabahu. Kemudian Umar mencambuknya. Hukuman cambuk di sini karena dia mabuk. Mabuk di bulan Ramadan.
Athar ini diriwayatkan oleh Ibnul Ja'ad dalam kitabnya Al-Musnad, Musnad Ibnul Ja'ad. Beliau mengatakan, akhbarana Syu'bah an Abi Sinan qala sami'tu Abdullah ibn Abil Hudzail anna Umar utiya bi rajulin qad aftara fi Ramadan. Umar bin Khattab sebagai khalifah pada waktu itu didatangkan kepadanya seseorang yang berbuka di bulan Ramadan. Berbuka di bulan Ramadan. Falamma rufi'a ilaihi athara. Kemudian ketika dihadapkan kepada Umar, Umar mencambuknya. Waqala, kemudian mengatakan, ala wajhika aw bi wajhika wasiyamun wasibyanuna siyamun. Artinya, tidak malukah engkau sedangkan kami, anak-anak kami itu berpuasa. Artinya di mana rasa malumu? Engkau berbuka di siang hari bulan Ramadan sedangkan anak-anak kami berpuasa. Wa darabahu al-hadd. Kemudian Umar bin Khattab mencambuknya sebagai hukuman cambuk bagi orang yang mabuk. Orang yang mabuk dicambuk sebagai hukuman had. Wa kana idza ghadiba ala insanin sayyarahu ila Syam. Umar bin Khattab biasanya kalau dia benci seseorang, ada orang yang suka buat jahat, buat maksiat, itu diasingkan ke negeri Syam. Fasayyarahu ila Syam, maka orang ini diasingkan di negeri Syam. Ini asar juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Jadi riwayat Umar bin Khattab di sini jelas bahwasanya di masa para sahabat itu anak-anak kecil sudah dilatih untuk berpuasa. Sudah dilatih untuk berpuasa sehingga ketika dewasa mereka sudah terbiasa. Mereka sudah terbiasa. Ini juga menunjukkan pentingnya orang tua mendidik anaknya untuk menjalankan ibadah secara umum. Menjalankan ibadah secara umum. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis secara muttasil. Beliau mengatakan haddatsana Musaddad ibn Musarhad qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal an Khalid ibn Zakwan an Rubai' binti Muawwidh. Qalat, Rubai' mengatakan, arsala Nabi SAW ghadata Ashura ila Qural Ansar. Nabi mengutus seseorang di pagi hari Ashura, hari Ashura di pagi harinya, ila Qural Ansar, ke negeri-negeri atau ke kampung-kampung Ansar di sekitar Madinah. Mengutus seseorang untuk menyampaikan ini, man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumi. Siapa yang pagi hari dia sudah berbuka, dia sudah makan pagi, sarapan, maka hendaklah dia menyempurnakan puasa pada hari ini. Berhenti makan, lanjutkan dengan puasa. Wa man asbaha shaiman falyasum. Siapa yang di pagi hari memang sudah puasa, artinya belum makan, atau memang niat puasa pada hari itu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Ini perintah Nabi yang disampaikan oleh utusan Nabi ke kampung-kampung sekitar kota Madinah. Qalat, Ar-Rubai mengatakan, fakunna nasumuhu ba'du. Maka kami berpuasa pada hari Ashura setelah itu. Artinya tahun-tahun depannya mereka sudah terbiasa menjalankan puasa Ashura. Pada waktu itu belum tahu kalau puasa Ashura sesuatu yang diperintahkan. Setelah itu kami menjalankan puasa Ashura, wa nusawwimu sibyanana, dan kami melatih anak-anak kecil kami berpuasa. Mengajak anak-anak kecil juga untuk berpuasa. Wa naj'alu lahumul lu'bata minal ain. Kami membuatkan mereka mainan dari bulu domba. Buatkan mainan-mainan
Fa idza baka ahaduhum ala ta'am, kalau di antara anak kecil itu ada yang menangis kelaparan, tidak mau makan. Kenapa belum makan ini? Sudah mulai terasa lapar. A'tainahu dzaka, kami berikan mainan tersebut kepadanya hatta yakuna 'indal iftar, sampai tiba waktu berbuka. Artinya supaya mereka tidak kelaparan atau tidak mengingat rasa laparnya, dikasih mainan. Suruh bermain sampai masuk waktu berbuka. Jadi dibuatkan mainan supaya tidak merasakan laparnya. Ini hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini. Jelas hadis ini juga mirip dengan hadis atau asar Umar bin Khattab. Cuma hadisnya Rubai ini nampak secara zahir bahwasanya puasanya anak kecil ini sudah berlangsung sejak di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah puasa Asyura ini di awal Hijriyah, di awal hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah itu di tahun 2 Hijriyah itu sudah diwajibkan puasa Ramadan. Makanya sebagian ulama itu berpendapat bahwasanya sebelum puasa Ramadan diwajibkan, maka puasa yang wajib bagi kaum muslimin adalah puasa Asyura, satu kali saja, satu hari saja, satu tahun. Puasa Asyura itu diwajibkan sebelum puasa Ramadan. Makanya Nabi mengatakan siapa yang sudah makan pada hari ini, maka dia berhenti makan, dia lanjutkan berpuasa pada hari itu. Seandainya puasa Asyura tidak wajib, tidak perlu mereka disuruh untuk berhenti makan, karena mereka sudah makan pagi, sarapan. Menunjukkan bahwasanya puasa Asyura itu wajib sebelum Ramadan. Ketika puasa Ramadan sudah diwajibkan, maka puasa Asyura sudah tidak wajib lagi. Kemudian di antara faedah dari hadis ini tadi sudah disebutkan bahwasanya anjuran untuk melatih anak-anak untuk berpuasa. Bahkan ada di Sahih Muslim, riwayat di Sahih Muslim ada tambahan di sini, mengatakan fakunna ba'da dzalika nasumuhu wa nusawwimu subyanana as-sighar minhum insyaallah wa nadhhabu ila al-masjid. Kami pergi ke masjid. Zahirnya riwayat ini juga menunjukkan bahwa mereka membawa anak-anaknya ke masjid. Para sahabat itu membawa anak-anak mereka ke masjid. Fanaj'al lahumul lu'bata minal ahin. Kemudian kami membuatkan mereka mainan dari bulu-bulu domba. Artinya secara umum orang tua dianjurkan untuk melatih, mendidik anaknya untuk beribadah, puasa, bersedekah. Orang tua mau bersedekah, kasih anaknya, kasih itu, atau masukkan ke kotak amal. Dilatih untuk bisa berbagi, dilatih untuk beribadah, dilatih untuk hadir di majelis-majelis ilmu, apalagi membaca Al-Quran. Itu justru sangat dianjurkan sebelum balik. Kemudian ulama juga menyebutkan berapa umur anak dianjurkan untuk berpuasa, umurnya ketika dianjurkan untuk berpuasa. Sebagian ulama berpendapat dilihat dari kemampuannya. Artinya kalau dia sudah mampu, kita anggap bahwa dia mampu untuk berpuasa, menahan makan dari terbit fajar sampai matahari tenggelam, maka sudah dianjurkan untuk berpuasa. Ada juga pendapat ulama mengatakan kalau dia sudah berumur 7 tahun atau 10 tahun, sama seperti perintah salat. Nabi SAW mengatakan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkan anak-anak kalian salat saat mereka berumur 7 tahun.
wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar, dan pukul atau hukum mereka kalau tidak salat ketika berumur 10 tahun. Jadi mengkiaskan atau menyamakan perintah mendidik anak untuk salat dengan perintah mendidik anak untuk berpuasa. Hanya saja tentunya di sini qiyasum ma'al fariq, artinya salat tidak sama dengan puasa. Salat itu hanya 5 menit. Terkadang anak juga bahkan terkadang tidak disuruh, biasanya dia sudah mencontoh orang tuanya. Tapi kalau masalah puasa ini masalah perut masalah perut biasanya mereka sulit menahannya. Jadi kalau orang tua melihat bahwa anaknya sanggup, maka dilatih. Kalau tidak sanggup dikasih lagi makan, besok dilatih lagi. Artinya berusaha supaya bagaimana bisa menjalankan puasa. Dan cari cara-cara seperti disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, disibukkan dengan mainan-mainan yang tidak melanggar syar'i, sehingga anak itu terbiasa. Kemudian dijelaskan juga apakah anak itu mendapatkan pahala atau tidak dari puasanya. Apakah anak yang beribadah sebelum balik dia mendapatkan pahala dari ibadahnya atau tidak. Apakah pahalanya hanya untuk orang tuanya, karena orang tuanya yang memerintahkan dia atau yang mendidik dia, atau anak juga dapat, orang tuanya juga dapat. Ada pendapat pertama mengatakan bahwasanya yang dapat pahala cuma orang tuanya saja. Jadi anak yang belum balik itu belum dicatat pahala, sebagaimana belum dicatat dosa. Sehingga ibadah anak sebelum balik itu pahalanya untuk orang tuanya. Dengan dalil hadisnya Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda, rufi'al qalam an thalatha. Rufi'al qalam artinya tidak dicatat pahala, tidak dicatat dosa. Anis sabi hatta yablugh. Anak kecil sampai dia balik diangkat pena, diangkat catatan. Berarti catatan apa yang diangkat? Pendapat pertama katakan catatan pahalanya dan catatan dosanya. Artinya belum dicatat pahala kalau dia beribadah, belum dicatat juga dosa kalau dia berdosa. Sama seperti hadis Aisyah. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya anak juga dapat pahala. Artinya sekalipun dia belum balik, kalau dia beribadah sesuai dengan syar'i, maka dia dapat pahala. Sebagaimana seorang wanita mengangkat anaknya ketika dia haji, maka ya Rasulullah, ali hadza hajjun, apakah anak ini sudah bisa berhaji? Qala na'am walaki ajrun. Saya mengatakan iya, dan kamu dapat pahalanya. Di sini maksudnya dia tetap juga dapat pahala, dan anaknya dapat pahala dari ibadah tersebut. Ini faedah dari hadis ini. Insyaallah nanti kita lanjut bab selanjutnya, babu al-wisal, bab tentang puasa wisal. Fadhal Hasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Pertanyaannya ini, waktu subuh yang di aplikasi atau berita TV maka dikatakan mutlak waktu terbitnya fajar sebagai pengganti. Nah, jadi aplikasi atau yang di HP atau yang di televisi itu sudah bisa dijadikan, dan karena tentunya mereka juga punya amanah dalam masalah ini. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa pernah diuji coba dan ternyata terbukti memang akurat aplikasi atau jam yang menunjukkan masuknya waktu salat maghrib, karena waktu salat maghrib berarti waktu berbuka. Sujud sahwi apakah wajib atau sunnah? Sujud sahwi kalau dia meninggalkan wajib berarti wajib. Nah, kalau dia meninggalkan sunnah berarti sunnah. Tapi kalau dia lupa sujud sahwi maka sudah dimaafkan. Ya, terkadang dia meninggalkan yang wajib, lupa sujud sahwi, maka sudah gugur kewajiban sujud sahwinya. Doa seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Di antara sebab terkabulnya doa itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Seperti disebutkan di sini kisahnya Uwais Al-Qarni, begitu juga dengan kisah Ashabul Gharith Thalatha, orang yang terjebak di dalam gua. Di antaranya mereka bertawassul dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi pertanyaannya di sini, apakah ada kebalikannya? Kalau dia berbakti doanya dikabulkan, kalau dia durhaka berarti doanya tidak dikabulkan. Secara umum dosa itu bisa menghalangi doa, apalagi perkara yang haram. Wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seseorang karena alasan-alasan yang lain. Artinya antara penghalang dan sebab-sebab istijabah ini bisa ditimbang-timbang. Artinya terkadang ada penghalangnya, tapi ada juga sebab dikabulkannya. Ada penghalang, ada sebab-sebab dikabulkannya. Seperti dakwatul mazlum. Karena semata ittaqu dakwatul mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Atau wa in kana al-mazlum kafiran. Sekalipun yang dizalimi itu kafir. Ini kalau yang kafir saja dikabulkan doanya karena dizalimi, apalagi kalau yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi masalah maksiat menghalangi doa itu terkadang dilihat juga dari maksiatnya apa, kemudian doanya apa. Makanya di antara sebab-sebab doa dikabulkan itu adalah taubat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, memuji Allah Subhanahu wa taala sehingga doa-doanya dikabulkan.
doa-doanya dikabulkan. Jadi durhaka kepada kedua orang tua itu bisa menjadi penghalang besar dikabulkannya doa. Artinya termasuk penghalang besar dikabulkannya penghalang besar dikabulkannya doa. Tapi apakah semua doanya tidak dikabulkan karena durhaka kepada kedua orang tuanya? Bisa jadi ada dia amalan-amalan yang lain dia lakukan bisa mengabulkan doanya. Jadi intinya apa? Bertobat. Jangan durhaka kepada kedua orang tua. Begitu pula dengan dosa-dosa yang lain. Dosa-dosa yang lain juga bisa menjadi penghalang dikabulkannya doa seseorang. Secara umum dosa bisa menghalangi terkabulnya doa. Apakah tercela seseorang yang baru menginjakkan kakinya untuk menuntut ilmu membeli kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari untuk memahami? Untuk syarah Sahih Bukhari jangan dulu kalau baru pemula. Kalau Fathul Bari jangan dulu, cari saja syarahnya Syekh Utsaimin bagus. Cari yang ringan-ringan karena Fathul Bari itu ulama katakan Fathul Bari itu intinya ilmunya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Intinya Ibnu Hajar menuangkan semua ilmunya di Fathul Bari. Makanya Fathul Bari itu semua ilmu ada dalam bahasa, balaghah, semua ilmu-ilmu syariah ada dalam Fathul Bari. Makanya ulama katakan la hijrah ba'dal fath. Artinya tidak perlu lagi hijrah ke kitab-kitab yang lain kalau sudah ada Fathul Bari. Artinya butuh harus kuasai usul fikih, harus kuasai usul hadis, usul tafsir, balaghah, baru bisa paham bagus Fathul Bari. Jangan dulu. Kalau pemula mending syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin atau yang lebih ringan. Bagi orang yang sengaja membatalkan puasa di bulan Ramadan, dosa besar. Termasuk dosa besar berbuka di siang hari bulan Ramadan tanpa uzur. Bahkan dalam riwayat itu tidak diampuni dosanya sekalipun dia berpuasa atau mengqadanya. Ya harus dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak puasa sunnahnya. Anak kecil kalau sudah balik wajib puasa. Artinya kalau sudah balik itu wajib berpuasa. Kecuali kalau ada penghalang yang lainnya, mungkin dia sakit atau apa, tapi kalau seorang sudah balik maka dia sudah jadi mukallaf. Sudah balik dia sudah mukallaf. Wajib melakukan segala amalan-amalan wajib yang disyariatkan. Dan bukankah balik sebab wajibnya puasa? Apakah seorang anak kecil sudah diwajibkan puasa? Dan bukankah balik balik sebab wajibnya puasanya? Kalau sudah balik sudah wajib puasa, sudah wajib salat, sudah wajib menunaikan ibadah haji dan umrah kalau dia mampu, dan yang lainnya, kewajiban yang lainnya. Sudah dicatat dosa kalau dia melanggar atau melakukan yang haram. Sudah tidak ada. Ada yang bertanya langsung? Tidak ada, mau latihan bertanya, berdiri. Latihan. Biasanya saya dulu waktu di Mesir, saya bikin pertanyaan supaya bisa bertanya. Cuma supaya biasa saya pegang kertas, biasa juga terima kalau ada yang angkat tangan. Supaya latihan berbicara di depan umum itu harus dilatih juga. Termasuk diantaranya itu bertanya. Bertanya itu latihan juga, bicara di depan umum. Yang dicatat pertanyaannya, kemudian dihafalkan, kemudian bertanya. Sudah latihan itu juga. Artinya kita dikasih kesempatan dimanfaatkan. Bayangkan kalau setiap hari, setiap kajian dia bertanya, wah itu sangat besar manfaatnya nanti. Kamu kan rasakan manfaatnya kalau sudah terbiasa berdiri depan umum. Terbiasa nanti
apalagi dalam bentuk tanya jawab, artinya membuat pertanyaan juga itu berat juga itu. Husnul soal min husnul ilm. Pertanyaan yang bagus tanda baiknya ilmu seseorang. Karena latihan bikin pertanyaan. Latihan bikin pertanyaan. Apa syarah Muslim yang terbaik? Selain milik Imam Nawawi. Banyak ya, kalau kitab syarah Sahih Muslim Nawawi sudah cukup sebenarnya. Ada yang kontemporer masih bagus juga, lebih lengkap. Nah, tapi kalau Sahih Muslim Imam Nawawi itu sudah cukup untuk pemula. Bahasanya Imam Nawawi lebih ringan daripada Al-Hafidh Ibn Hajar. Jadi kitab-kitab syarah itu tergantung kebutuhan. Kita butuhnya apa? Tergantung levelnya juga kita. Jadi kalau kita ingin yang lebih luas, kadang ada kitab syarah dia fokus ke fikihnya, ada kitab syarah fokus ke hadisnya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita dan tingkatan. Ada yang singkat, ada yang panjang, ada yang setengah. Jadi sesuaikan. Jangan sesuaikan juga dengan uang yang ada. Karena jangan sampai ada kitab-kitab yang lebih penting itu lebih didahulukan daripada yang lainnya. Insyaallah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.